Ya, Saudara, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang status pandemi COVID-19 di tengah merebaknya varian Omikron. Di saat yang bersamaan pula, Kemendikbudristek mengeluarkan keputusan pelaksanaan PTM 100% di wilayah PPKM level 1 dan 2. Dan tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana keputusan PTM 100% diterapkan saat Omikron tengah menyebar, dan yang paling penting adalah bagaimana menjamin PTM 100% bisa berjalan dengan aman. Di bawah bayang-bayang ancaman COVID-19 varian Omikron, pemerintah resmi memperpanjang status pandemi COVID-19 di Indonesia. Keputusan tertuang dalam Kepres nomor 24 tahun 2021 tentang penetapan status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut aturan ini sebagai tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi soal masa berlaku Undang-Undang COVID-19, sekaligus sebagai landasan dari program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Tadi terkait dengan Kepres itu menyesuaikan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana diperlukan Kepres untuk melanjutkan pandemi COVID-19, dan dari situ pemerintah membuat program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional masih tetap berjalan, PCPEN yang dianggarkan 414 triliun. Di tengah perpanjangan status pandemi, Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan pada level 1, 2, dan 3 PPKM. Kebijakan ini berlaku per awal Januari 2022. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Jumeri meminta agar Pemda tak melarang digelarnya PTM bagi sekolah yang telah memenuhi kriteria pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas. Jumeri juga mengingatkan kepada orang tua atau wali murid bahwa saat ini PTM bukanlah pilihan tetapi kewajiban. Mulai Januari 2022, semua peserta didik satuan pendidikan pada level 1, 2, 3 wajib melaksanakan PTM terbatas. Tadi ditegaskan oleh Pak Dirjen, Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambah kriteria menjadi lebih berat lagi. Orang tua atau wali peserta didik tidak dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya setelah Januari ini. Kebijakan ini disambut baik oleh Pemprov DKI Jakarta. Meski dibayangi ancaman Omikron, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria meyakini masyarakat sudah bisa disiplin protokol kesehatan demi bisa kembali beraktivitas normal. Tentu kita lihat ya angka vaksin ini kan sudah 120% di Jakarta ya. Sekarang kita tinggal menyisir beberapa yang kurang, terutama anak-anak 6-11 tahun. Kemudian juga COVID-nya kita tahu angkanya terus menurun ya, hariannya juga terus turun, dan masyarakat sudah semakin cerdas, semakin baik bisa bekerja sama. Tentu semuanya sesuai dengan prestasi yang ada, keberhasilan yang ada, perlu ada pelonggaran-pelonggaran terutama juga di bidang pendidikan. Namun pandangan berbeda disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembelajaran tatap muka bagi siswa SD belum bisa diterapkan 100%. Pasalnya, belum seluruh siswa SD mendapatkan vaksin COVID-19. Selain itu, anak SD belum dapat dengan baik melindungi diri. Dengan 100%. Kalau SMA SMK mungkin masih oke karena mereka relatif bisa dengan logiknya itu bisa menjaga dirinya, tapi yang untuk anak-anak SD itu saya itu masih deg-degan ini karena mereka belum disuntik. Maka harapan saya yang anak SD apalagi yang usia 6-11 yang belum divaksin itu lebih baik ya PTM-nya jangan 100% dulu gitu. Adanya pro dan kontra terkait PTM 100% disikapi pula oleh Kementerian Kesehatan. Menurut Kemenkes, status COVID yang telah melandai jangan sampai membuat masyarakat lengah, apalagi saat ini varian Omikron tengah menyebar. Karena itu dalam pelaksanaan PTM, sekolah harus memperhatikan kebersihan sarana dan prasarana, serta tes COVID-19 secara berkala bagi seluruh warga sekolah. Kemudian jarak antar satu orang dengan orang lain. Hal yang menarik adalah di sini dalam durasi dan jarak adalah ketika belajar di kelas, ketika mereka berolahraga, upacara, ya,
antrian kalau di toilet, ya, dan persiapan pada saat antar dan jemput, nunggu orang tuanya, nunggu dijemput, ini perlu mendapat perhatian. Kemudian yang pastikan adalah bagaimana penggunaan masker. Bukan hanya pada saat menggunakan masker, tetapi menggunakan masker yang baik dan benar. Pendidikan tentu sangat penting, namun diperlukan pengawasan yang ketat agar pembelajaran tatap muka 100% justru tidak menjadi celah peningkatan kasus COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Wajib PTM 100% ini kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr. Piprim Basarah Yanuarso, ada Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Syaful Huda, dan juga Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidik dan Guru P2G, Mas Satriwan Salim. Selamat pagi, Mas Satriwan, Kang Huda, dan juga Dr. Piprim. Pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Walaupun narasumber belum tatap muka, sekolah dulu yang tatap muka. Moga-moga kita juga bisa tatap muka nanti di studio mendekati semakin membaiknya kondisi corona ini. Saya ke Kang Huda terlebih dahulu. Kalau kita membaca komentar dari khususnya orang tua begitu. Tadi bahkan ya Mas Bayu yang siaran bersama saya di sini juga mengaku, dia sebagai orang tua juga mengaku ini kok terasa dadakan. Banyak orang tua juga mengatakan ya walaupun mendadak saya senang sih, tapi ya memang terasa dadakan gitu. Banyak kata-kata dadakan itu dan dikhawatirkan. Orang tua sih tinggal pakaikan baju seragam ke anaknya, tapi sekolah apakah siap? Jadi saya ke Kang Huda, apakah benar keputusan ini memang terasa dadakan? Ya, beberapa kali raker memang sudah kita bahas, Mas Timothy, menyangkut soal opsi tatap muka 100%. Ini memang berbasis kondisi objektif di lapangan. Dari setahun setengah kita melaksanakan PJJ, memang harus diakui learning loss mengalami pendalaman kualitas dan kuantitas. Di semua satuan pendidikan, baik SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, keprihatinan ini sebenarnya sudah terus digodok oleh Kemendikbud dan Komisi 10 sejak bulan November. Sejak bulan November sebenarnya kita sudah memberikan semacam aba-aba awal bahwa Januari bagusnya memang kalau tidak ada kenaikan penularan COVID, lebih baik secepatnya dilakukan pembelajaran tatap muka 100%. Karena learning loss tidak lagi ancaman, tapi memang sudah nyata terjadi di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, di Komisi 10 pun kami dapat aspirasi dari orang tua siswa, di mana orang tua siswa untuk kelas menengah bawah relatif sudah tidak sanggup lagi untuk menyelenggarakan pendidikan di rumahnya masing-masing. Nah, aspirasi orang tua ini tinggi sekali, Mas Timothy, hampir mencapai 80%. Yang berkehendak, yang berkeinginan supaya pembelajaran tatap muka ini bisa dilaksanakan langsung di sekolah. Nah, itu yang kedua, aspek yang kedua yang kami pertimbangkan. Yang ketiga, memang hasil survei dari berbagai lembaga menyatakan tingkat literasi kita menurun cukup drastis. Dari sebelum pandemi 139 basis poin, setelah pandemi ini tinggal 77. Ini di level literasi, di aspek numerasinya juga mengalami penurunan cukup drastis sekali. Artinya memang kalau tidak secepatnya pembelajaran tatap muka, kita akan mengalami learning loss yang semakin parah tahun-tahun berikutnya. Kang Huda, sebenarnya kalau alasannya kita sangat paham, saya juga sebagai orang tua melihatlah bagaimana sulitnya khususnya anak SD begitu memperhatikan gurunya di layar monitor dibandingkan dengan berada di sekolah gitu. Jadi sebenarnya alasannya kita sangat memahami, dan seperti tadi dikatakan bahwa orang tua aspirasinya besar sekali. Saya termasuk orang tua yang aspirasinya juga ingin anak saya bisa bersekolah kembali. Tapi di sisi lain banyak yang mengeluhkan mengapa tahapannya tidak
didekatkan dulu menuju 100%, tapi tiba-tiba saja langsung 100%, bahkan berbentuk wajib. Kalau tidak masuk sekolah, maka tidak ada pelajaran yang akan disampaikan melalui daring. Jadi ini yang terasa tiba-tibanya. Tidakkah bisa ada tahapan-tahapan sebelumnya, terutama setelah ini kita melewati musim liburan, di mana kita harus perhatikan dulu bagaimana dampak liburan kemarin terhadap penyebaran COVID-19? Ya, jujur harus diakui memang ini suasana yang cukup rumit untuk diputuskan. Tapi saat yang sama, kami juga sering menyampaikan kenapa Kemendikbud tidak bisa menjadikan PJJ, pembelajaran jarak jauh itu sebagai model terbaik. Nah, jujur harus diakui Mas Timothy, pada level itu Kemendikbud mengaku belum, pengalaman setahun setengah ini belum bisa dijadikan evaluasi dan lalu memperbaiki sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, karena itu sekali lagi ini pilihan sulit dan akhirnya diputuskan langsung 100%. Tentu sekali lagi ini sifatnya yang walaupun wajib, tapi bagi sekolah sekali lagi yang belum siap, ini masih bisa pada posisi opsional, terus menyesuaikan sampai 2-3 bulan ke depan sambil kita lihat perkembangan varian baru dari COVID-19 ini. Oke, jadi bukan secara keras juga ya, langsung harus 100% harus siap, tidak ada pengecualian, itu sebenarnya tidak juga ya, semua masih bisa dibahas. Tergantung juga dari kemampuan sekolahnya tentu saja ya, Kang Huda ya. Nah, ini mungkin yang saya mau tanyakan kepada Mas Satriawan, tergantung pada kemampuan sekolahnya juga. Apakah dari sekolah juga merasa bahwa keputusan 100% dan wajib ini juga dadakan sehingga banyak sekolah yang akhirnya belum siap gitu untuk melaksanakannya, apalagi 100%? Ya, terima kasih Mas Timothy. Kalau berbicara fakta, kami dari P2G punya data gitu ya, dan sudah resmi juga kami rilis. Semenjak Agustus 2021 itu sampai November ya, itu banyak daerah-daerah yang sudah membuka sebenarnya yang 100% untuk kapasitas siswa, dan untuk harinya juga 5 hari durasi atau 6 hari sekolah. Itu sudah banyak. Artinya bagi kami tetap itu sebenarnya pelanggaran. Nah, tapi lagi-lagi SKB 4 Menteri ini kan di level kita saja mungkin gitu, atau di level media yang ramai diperbincangkan. Pada tahap implementasi sekolah-sekolah itu termasuk di daerah-daerah ya banyak yang tidak sesuai dengan SKB. Ya kayak tadi saya katakan yang durasi. Kemudian juga vaksinasi. Kalau kita mau konsisten dengan SKB ini, kan syarat di sini adalah yang level 1 gitu ya. Kemudian vaksinasi yang untuk guru, tenaga kependidikan minimal 80% sudah terpenuhi. Nah, kalau kita lihat data di paparan Kemdikbud, ternyata secara nasional yang vaksinasi untuk guru penuh 2 dosis itu baru 72%. Ya kan? Nah, di slide kelima ya, nanti mohon diperiksa juga Kang Huda Punten. Nah, jadi baru 72%. Artinya kalau merujuk kepada paparan Kemdikbud, SKB, ini belum memenuhi untuk dibuka 100%. Meskipun di level 1 gitu loh. Dirujuk dari syarat vaksinasi guru. Apalagi vaksinasi untuk siswa SD. Kalau untuk yang 12 sampai 17 itu angkanya sudah di atas 80%. Bahkan di DKI sudah lebih dari 90%. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bertanya siap tidak siap, memang animo guru, siswa, apalagi orang tua yang tadi Kang Huda sampaikan, yaitu besar ya untuk masuk PTM normal. Kami P2G Juli kemarin, padahal sedang PPKM darurat, itu melakukan survei kepada orang-orang tua ya di 168 kota kabupaten, 34 provinsi. Ya memang mayoritas orang tua menginginkan sekolah tatap muka segera gitu. Itu memang dari berbagai survei. Namun kembali ke yang tadi, yang agak kagetnya kita adalah karena kita di lapangan ya di sekolah gitu, ini langsung 100% dan wajib. Ya, seperti paparan tadi Pak Jumeri, Pak Dirjen PAUD di Dasmen sampaikan. Kalau SKB sebelumnya, ya itu kan opsional ya, Kang Huda ya gitu. PJJ atau PTM. Artinya kalau orang tua ingin PTM,
PJJ wajib sekolah memfasilitasi. Kalau sekarang baliknya wajib PTM. Nah ini memang yang bagi kami terlalu mendadak gitu ya. Makanya P2G berharap sebenarnya kepada Pemda-Pemda dibukanya bertahap gitu. Bertahap. Jadi jangan langsung 100%. Ya kan? Dievaluasi dulu, di assessment dulu sekolahnya, vaksinasi gurunya sudah 2 belum. Lalu untuk siswanya seperti apa? Termasuk kesiapan sarana prasarana seperti apa? Fasilitas kesehatannya seperti apa? Tetap saya rasa Dinas Pendidikan atau Satgas di daerah itu mengakses dulu sekolah itu layak apa tidak untuk dibuka 100%. Gitu Mas. Oke, nah kondisinya sendiri bagaimana? Apakah memang ada daerah-daerah yang atau mungkin sekolah-sekolah tertentu yang sampai saat ini terpantau sebenarnya belum siap juga kalau mau dilakukan 100% atau justru ada keringanan yang dialami sekolah dengan tidak harus hybrid, ada yang hadir, ada yang online? Ya kalau untuk sejak Agustus tadi saya katakan hampir semua di daerah, contoh ya saya sebut misalnya Kabupaten Agam, kemudian Kabupaten Tanah Datar, di Jambi, Bengkulu gitu ya, kemudian Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, ND, NTT, Situbondo, Jawa Timur misalnya, ini yang kami terima ya, setidaknya jaringan kami yang melaporkan P2G, kemudian di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, itu mereka sudah masuk biasa gitu. Sebelum SKB 4 Menteri ini keluar, yang sekarang gitu ya, artinya sejak Agustus, durasinya sudah Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, pertemuannya anak sudah masuk semua gitu ya, walaupun mereka menggunakan masker dan seterusnya. Jadi gitu Mas. Tapi apakah mengorbankan prokes pada saat di pantauan tersebut terlihatnya? Nah, kalau untuk evaluasi prokes rata-rata memang terjadi pelanggaran, khususnya pulang dari sekolah. Nah, di daerah-daerah tadi misalnya gitu ya, anak, saya punya foto-fotonya, anak itu pulang sekolah biasa saja tidak pakai masker gitu. Yang kedua di angkot, nggak usah jauh-jauh ya ke pulau lain, di Kabupaten Bogor misalnya, itu naik angkot pulang sekolah ya, bulan kemarin itu atau sebelumnya itu tidak ada jaga jarak gitu ya, dan tidak pakai masker biasa saja gitu. Nah, kenapa? Karena ada persoalan pengawasan, monitoring gitu kan. Nah, makanya kami berharap Satgas atau aparat Satpol PP di jam-jam pulang sekolah itu meningkatkan razia misalnya atau pengawasan ke melihat angkot, melihat anak sekolah, kalau nggak pakai masker, anak pakai seragam itu langsung ditegur, bahkan kalau perlu diantar pulang. Tapi kenyataannya kami melihat tidak ditegur karena masyarakat juga suasana kebatinannya mungkin ya gitu ya, kita sudah normal gitu. Nah itu Mas, jadi pelanggaran terjadi pulang sekolah itu banyak banget. Oke, makasih Mas Satriwan. Saya ke Dr. Piprim. Sebenarnya kalau dari sisi kesehatannya bagaimana ya? Kalau tadi kita sempat mendengar setidaknya komentar dari Gubernur Jawa Tengah yang mengatakan mungkin kalau untuk usia SD ini yang harus secara khusus dipikirkan terlebih dahulu lebih matang dan ada batasannya karena masih banyak yang belum menerima vaksin gitu. Apakah ini memang menjadi lebih berbahaya sekolah 100% ini bagi anak-anak khususnya usia SD yang lebih banyak belum menerima vaksin? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kan kita sudah hampir 2 tahun ya pandemi ini. Kenapa tidak sabar menunggu sebentar lagi sampai anak-anak SD itu mendapat lengkap 2 kali vaksinasi dan biasanya secara teoritis 2 minggu pasca vaksin kedua itu dianggap aman, kekebalannya sudah terbentuk ya. Artinya kan sayang ini kita sudah menunggu 2 tahun ya, tiba-tiba mendadak anak SD itu belum lengkap vaksinasinya sudah dimulai PTM 100%. Ya. Dan ini saya kira di antara orang tua nggak semuanya sepakat ini. Masih banyak yang konsultasi kepada kami para dokter anak ya. Ini bagaimana anak saya baru 1 kali vaksin sudah suruh masuk, tidak ada opsi PJJ dan seterusnya. Jadi saya kira ini harus kembali opsional ya, sebagaimana rekomendasi IDAI juga untuk anak yang belum mendapat vaksinasi lengkap itu pilihannya adalah hybrid ya, 50%. Saya kira seperti itu Mas. Oke, terkait dengan vaksinasi untuk tenaga pengajar ini juga apakah memang sebaiknya disyaratkan seluruhnya sudah tervaksinasi dan bagaimana dampaknya terhadap anak kalau memang masih ada yang belum? Betul. Jadi
kami rekomendasi IDAI itu mensyaratkan 100% guru dan semua karyawan itu sudah vaksinasi. Karena ada 1 atau 2 saja yang tidak vaksinasi dan dia kemudian menularkan, itu kan bisa bubar semua ya. Kita sudah senang-senang landai begini, tiba-tiba dibuka sekolah, ada yang kemudian penular ya. Jadi gini loh, dalam kesehatan itu aspek pencegahan, aspek promotif preventif itu harus lebih kita utamakan daripada sudah kejadian baru kemudian kita heboh untuk memadamkan kebakarannya gitu. Ya, jadi saya kira seperti itulah pola berpikir kita. Oke, itu menarik juga bahwa memang justru fokusnya bagaimana agar kita bisa mengantisipasi jangan sampai atau terjadi atau mencegah lebih tepatnya.